Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Di zaman pemerintahan Pak Jokowi, tepatnya di Menteri Pendidikannya yaitu Mas Nadiem Makarim atau Mas Menteri, pendidikan di Indonesia tentunya mengalami transformasi yang besar-besaran. Ada juga beberapa gebrakan baru yang telah dibuat oleh Mas Nadiem Makarim ini. Tentu kesemuanya itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, terutama bagi para pendidik dan juga para murid yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Ya, kita mengenal yang namanya kampus merdeka atau sekolah merdeka atau merdeka belajar. Merdeka belajar itu merupakan sebuah konsep yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Ristek Dikti, yang mana bertujuan untuk menggali potensi-potensi besar baik kepada guru yang mengajar di sekolah ataupun kepada siswa yang diajarkan di sekolah. Tetapi kenapa Merdeka Belajar itu hanya diberikan saat ini? Kenapa dulu-dulunya tidak ada konsep Merdeka Belajar? Apakah memang kemerdekaan pendidikan atau kemerdekaan belajar di Indonesia itu dari dulu sudah dijajah, dalam tanda kutip ya, dijajah oleh pemikiran-pemikiran yang tentunya mendikte kreativitas siswa atau kreativitas guru. Kenapa baru sekarang yang diberi kemerdekaan? Ini kita akan coba bedah, coba kaji, dan kita coba analisis bersama. Ayo kita putar dulu. Merdeka atau kemerdekaan dalam arti yang sempit dan sederhana merupakan kebebasan. Karena kemerdekaan itu adalah impian atau cita-cita dari setiap orang atau setiap warga negara, dan tentunya setiap negara pasti memiliki hak yang sama terkait dengan kemerdekaannya. Itu kalau secara arti sempit ya. Tetapi kalau kita artikan secara luas atau secara terminologi, maka kemerdekaan itu berarti sebuah kondisi di mana orang tersebut bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan atau ikut campur orang lain dan sebagainya. Itu yang disebut dengan kemerdekaan ya. Tetapi bagaimana jika kemerdekaan itu dihubung-hubungkan dengan dunia pendidikan? Karena kan kemerdekaan itu kalau kita lihat secara global itu ada beberapa versi. Versi yang pertama adalah kemerdekaannya diperjuangkan. Ya, ada pahlawan yang sangat besar kontribusinya terhadap kemerdekaan. Karena berjuang mereka mati-matian mengusir penjajah seperti tanah air kita Indonesia ini. Dulu kan dijajah, akhirnya mereka merdeka. Dan kemudian Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Kita patut bangga itu karena tidak diberikan cuma-cuma kemerdekaannya, nggak gratis. Ada juga kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah, ya seperti negara-negara yang lain tentunya, yang kita tidak akan bahas ini. Nah, kalau dihubungkan dengan dunia pendidikan, maka pertanyaan besarnya adalah kenapa Merdeka Belajar itu konsepnya baru akhir-akhir ini? Kenapa dari dulu tidak? Dan kalau memang Merdeka Belajar sudah diterapkan saat ini, berarti kemerdekaan siswa itu bukan siswa yang memperjuangkannya. Berarti kan kemerdekaan belajarnya diberikan. Terus selama ini kemana saja? Apa selama ini dijajah? Yaitu hanya pertanyaan filosofis yang sangat kecil sekali ya. Jadi begini, tujuan pendidikan itu sebenarnya apa sih? Ya, tujuan pendidikan itu kan secara garis besar to bring out what is within, untuk mengeksplor yang ada di dalam dan tentunya bisa menularkan kepada sesamanya. Ya, jadi tujuan pendidikan yang paling utama adalah itu. Ya, sekali lagi tujuan pendidikan itu bukan melulu tentang pembelajaran, tetapi bagaimana dia menjadi pendidik, alias dia itu terdidik. Ya, orang terdidik dengan terpelajar kan berbeda. Ini sudah dua kubu yang berbeda, terdidik dan juga terpelajar.
Orang terdidik sudah pasti terpelajar. Tapi kalau terpelajar ya belum tentu terdidik. Betapa banyak orang pintar tapi dia tidak pintar memanajemen waktunya, tidak pintar memanajemen emosionalnya, tidak pintar memanajemen lingkungannya, tidak pintar memanajemen sosialnya dan seterusnya. Banyak kan orang-orang pintar tapi dia tidak pintar dalam hal tata krama. Nah, ini kan yang dimaksud dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Baik, kita kesampingkan dulu merdeka belajarnya. Kita bahas dulu yang namanya orang terdidik ini. Jadi betapa banyak, saya tidak mengatakan semua ya. Jadi saya klarifikasi, saya tidak mengatakan semua, tetapi memang kebanyakan seperti ini terutama di Indonesia. Jadi di Indonesia itu jumlah sekolah sangat banyak sekali, baik negeri bahkan swastanya. Tetapi memang semakin banyak sekolah semakin banyak persoalan. Contohnya kayak gini nih. Kedisiplinan yang dibangun oleh orang Indonesia terutama di sektor pendidikan itu sangat sulit. Betapa sulitnya mengatur seorang guru agar tidak datang telat. Betapa sulitnya mengatur murid agar datang tidak telat walaupun sudah dikasih punishment. Contohnya begini, kalau di kelas lagi pembelajaran nih, anak-anak tugas ini dikumpulkan minggu depan. Anak-anak itu pasti akan mengerjakan, ya nggak semua sih, yang rajin pastinya mengerjakan. Tetapi yang nakal-nakal biasanya akan mengerjakan H-1, bahkan H-1 jam baru dikerjain tuh tugas. Ini kan ya gimana ya, menurut Merdeka Belajar ya nggak masalah, tetapi memang kedisiplinan itu kan sulit untuk diterapkan. Guru-gurunya pun gitu kalau misalkan ada rapat gitu ya, rapat jam 9 besok Bapak Ibu. Datangnya itu pasti kalau nggak setengah 10, jam 10. Rapatnya undur. Yaitu kedisiplinan ya. Nah jadi kita kedisiplinan orang Indonesia itu mungkin akan jauh berbeda dengan kedisiplinan orang luar ya. Ya jadi ini tujuan pendidikan yang terutama nih, kedisiplinan nih. Jadi para guru ya kalau misalkan ada rapat ya, itu kan rapat nggak main-main tuh Bapak Ibu. Jadi marilah tanggung jawab manajemen waktu itu diperbaiki lagi. Kalau falsafah waktu orang Indonesia mungkin hampir nggak ada ya. Jadi falsafah waktu itu kan kalau menurut orang Eropa, time is money. Waktu adalah uang. Itu menurut orang Eropa. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu, tentunya kita nggak dapat duit. Kalau orang Arab, al-waktu athmanu minad dahab. Kalau diterjemahkan, waktu lebih berharga daripada emas. Bayangin tuh, emas tuh logam mulia. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, sama halnya kita menyia-nyiakan emas. Dan bahkan lebih berharga. Ada lagi yang mengatakan, al-waktu kasyaif, illam taqto'hu koto'aka. Waktu itu laksana pedang. Jadi kalau kita nggak mampu untuk memanage waktu, maka pedang itu akan menghunus kita. Bayangin tuh, itu falsafah waktunya orang Arab dan orang Eropa. Tapi kalau orang Indonesia apa falsafah waktunya? Anda sendiri yang menjawab deh. Oke, kita sekarang fokus kepada pertanyaan di video ini. Kenapa Merdeka Belajar baru diberikan sekarang ini? Kenapa dulu-dulunya enggak? Di masa Pak Harto, di masa Pak SBY. Kenapa baru sekarang nih yang digagas? Apakah selama ini kita terjajah, dalam tanda kutip ya, terjajah dalam dunia pendidikan? Ya bisa dikatakan iya juga sih. Karena begini, betapa banyak guru-guru di sekolah yang mendikte anak didiknya agar anak didiknya itu mau mengerjakan apa yang gurunya suruh, apa yang gurunya maksud. Ya memang semuanya harus patuh kepada guru, tetapi dalam tanda kutip ini adalah mentalnya. Contohnya kayak gini, di saat Merdeka Belajar itu sudah digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, banyak guru-guru yang tentunya cara belajarnya, cara mengajarnya masih mengikuti zaman yang terdahulu. Masih mengikuti zaman yang kolonial, padahal sekarang udah zaman milenial. Ya nggak semua sih, nggak semua ya. Saya mengatakan tidak semua, tetapi memang ada kebanyakan guru-guru yang semacam itu. Tujuan Merdeka Belajar itu adalah untuk menggali potensi guru dan juga murid-muridnya. Ada guru penggerak ya, yang ada di program sekolah Merdeka Belajar itu. Ada juga
kampus Merdeka. Biasanya kampus Merdeka itu setiap mahasiswa memiliki hak 3 semester untuk belajar di luar kampusnya. Ya tentunya ini merupakan sebuah challenge atau untuk meningkatkan soft skill dan hard skill yang relevan dengan zaman saat ini. Semua serba digital, semua sudah paperless. Jadi begitu tujuan utama dari kurikulum Merdeka Belajar. Bahkan saat ini guru-guru itu tentunya wajib mengetahui, wajib mendiagnosa murid-muridnya, karena memang perlakuan perlakuan guru terhadap murid itu kan pasti berbeda. Murid A, murid B, murid C, itu guru harus bisa mendiagnosa apa kebutuhan murid itu. Ya itu kan tujuan dari Merdeka Belajar. Ini tantangan sebetulnya. Tetapi anehnya adalah begini. Ketika sekolah SMP, ya oke lah kalau sekolah menengah, baik itu menengah pertama atau menengah atas memang basic ya. Tapi kalau kuliah, dari SD gitu kan, belajar bahasa Indonesia, oke, itu identitas bangsa kita. SMP belajar lagi, SMA belajar lagi. Kuliah masih belajar bahasa Indonesia. Ngapain? Gitu loh. Ngapain belajar bahasa Indonesia ketika kuliah? Terkecuali jurusannya adalah pendidikan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia. Itu baru belajar tuh. Jadi ya ini hanya sebatas asumsi saya saja ya. Saya siapa, bukan siapa-siapa. Jadi begini, kenapa sih di kampus itu ya memang semuanya harus berstandar KKNI ya. KKNI kalau di kampus itu kurikulum kriteria nggak tahu ya, lupa saya, pokoknya harus standar KKNI kalau di perguruan tinggi. Jadi kalau di perguruan tinggi kan ada MKU, mata kuliah umum. Jadi ya kenapa MKU itu harus dipertahankan? Kan cukup dari SD, cukup SMP, cukup SMA. Kenapa ketika kuliah masih ada pelajaran bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggris oke lah karena bahasa internasional. Bahasa Indonesia ngapain? Cukup SMP sampai SMA saja. Nggak ada pengulangan. Fokus kepada jurusannya. Ya fokus kepada jurusan yang Anda geluti, Anda tekuni ketika kuliah itu. Ini hanya contoh sebagian kecil aja yang tentunya dampaknya besar ketika mereka sudah lulus nanti. Kemudian ada juga nih di sebagian sekolah yang gurunya itu kalau misalkan ada murid yang pinter kan seharusnya ada pengayaan tuh. Kalau yang dia nilainya di bawah KKM muridnya kan wajib mengadakan remedial. Pengayaan itu sebenarnya adalah dia pemikiran murid itu seharusnya kalau pengayaan out of the box. Jadi gurunya dalam hal ini pemikirannya juga harus out of the box. Alias di luar nalar guru-guru yang rata-rata kayak gitu. Jadi gimana caranya murid tersebut berhadapan dengan guru yang out of the box juga kayak gitu. Pengayaan bukan hanya semata soal. Dan kebiasaan guru-guru di sekolah ya di Indonesia, soal tuh nggak berbasis penalaran. Jadi dia hanya bersifat short term memory saja, long term memorinya sedikit. Contohnya gini nih, apa ibu kota negara Indonesia? Jakarta. Ya itu kan short term memory, long term memorinya enggak. Contoh nih, ini kalau soal penalaran ya, itu kan short term memory alias ingatan jangka pendek gitu. Ya semua orang kan apa gitu, ini soal kayak gimana sih, bahkan soal CPNS juga begitu kadang. Nah kita sekarang ganti ya soal yang semacam tadi itu. Kenapa? Maksudnya begini, soal yang semacam tadi itu kan adalah ingatan jangka pendek ya, bukan penalaran kayak gitu. Ibu kota negara Indonesia tentunya adalah Jakarta, semua orang pasti tahu itu. Kita ganti menjadi penalaran, menjadi soal penalaran. Contohnya kayak gini. Kenapa Indonesia pernah memindahkan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Jakarta? Nah, itu adalah penalaran. Jadi, hal-hal semacam itu, long term memorinya akan main siswa itu, bukan short term memorinya. Ya, siapa penemu teori gravitasi? Isaac Newton. Apa hubungannya nanti ketika mereka terjun ke masyarakat? Ya memang itu berguna, tetapi mari kita ubah, kita ganti style soalnya itu atau question stylenya itu. Misalkan gini,
Kalau tadi kan siapa penemu teori gravitasi? Isaac Newton pastinya. Kita ganti menjadi penalaran, misalkan kayak gini. Ya tentunya ini bergantung kepada diksi yang Bapak Ibu pakai dan juga narasi-narasi yang Ibu mainkan, yang Bapak Ibu mainkan ketika membuat soal. Ini hanya sebatas simple, contoh simple saja. Kita ganti misalkan begini. Isaac Newton adalah seorang ilmuwan terbesar, salah satu ilmuwan terbesar di dunia, yang tentunya beliau masuk kepada daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia. Namun dari sekian banyak penemuan yang telah dilakukan oleh Isaac Newton, mengapa dunia lebih terfokus kepada teori gravitasinya? Nah, ini kan merupakan sebuah soal penalaran. Begitu. Ya, jadi hal-hal semacam itu perlu disosialisasikan, perlu digalakkan kembali. Bukan soal-soal yang menyangkut short term memory. Enggak. Jadi itu adalah salah satu contoh konsep merdeka belajar. Jadi siswa itu enggak melulu terdikte oleh pelajaran oleh mata pelajaran yang sudah dulu-dulunya memang sudah ada dan tidak bisa dikembangkan. Gitu loh. Jadi pendidikan sejak zaman kolonial bahkan sebelum kolonial sudah ada pelajaran seperti itu, ngapain dipertahankan kayak gitu? Sekarang udah zaman 4.0, 5.0 yang berbasis society. Kenapa soalnya masih kayak gitu juga? Ini masih sebatas soal ya, belum lagi konsep-konsep ketika mengajar, konsep ketika membuat media pembelajaran yang masih amburadul kayak gitu. Hanya sebagian kecil saja ini. Jadi ya marilah, konsep merdeka belajar itu memang semata-mata untuk to bring out what is within, untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam itu kayak gitu. Jadi nggak, ya marilah ubah mindset kita ya para pendidik ya. Saya bukan pendidik tetapi memang konsep-konsep semacam ini kita harus ngubah dulu dari dalam diri kita, baru murid itu akan tertular. Sangat sulit memang untuk mengubah sistem pendidikan itu karena memang dari dulu sudah seperti ini, tetapi bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan 1 tahun lagi. Kalau memang digalakkan secara benar-benar dan serius tentunya. Nggak main-main. Ya nggak main-main. Minimal kalau misalkan buat soal ya kayak tadi itu. Bukan berbasis, kan soal tuh ada, kalau nggak salah, ada HOTS ya. Ada Higher Order Thinking Skill. Kayak gitu, HOTS. Jadi soal-soal yang berbasis penalaran itu sangat penting. Kalau matematika ya kan memang matematika itu ilmu eksak ya, nggak bisa nalar dia. Dia kan hanya ilmu pasti. Tapi kalau soal-soal semacam ilmu sosial, ilmu sejarah itu kan memang butuh yang namanya penalaran, bukan lagi mengarah ke situ. Soal CPNS pun begitu. Jadi mari ganti gitu, agar konsep merdeka belajar ini benar-benar diterapkan. Terima kasih sudah menyimak video ini, saya rasa sudah cukup penjelasannya dan kalau kita bahas akan lebih panjang lagi, tapi memang itu adalah masalah-masalah yang urgent yang ingin disampaikan oleh saya pribadi kepada Anda terutama yang berprofesi sebagai pendidik, baik guru maupun dosen. Kalau ada komentar, silakan kritik di kolom komentar, ada keterangan yang salah saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.